Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian sehat selalu. Jadi ceritanya hari ini setelah sekian lama inrayan motorku teman-teman. Jadi kemarin kan udah turun mesin 2 kali tuh. Ini sekarang rencana mau tak test ride teman-teman, karena udah lepas inrayan. Jadi sebenarnya aku kalau inrayan teman-teman itu 2 kali. Dalam artian inrayan duduk, jadi motor itu nggak kemana-mana. Itu biasanya 3-4 hari lah, pakai metode air tadi, pendinginan dengan air, lalu kipas teman-teman. Setelah inrayan duduk, kemudian inrayan jalan teman-teman. Jadi untuk pertama, untuk metode air itu teman-teman, biasanya karena kalau kita habis pasang piston itu kan pasti motor itu rasanya panas sekali teman-teman. Jadi kalau mesin piston baru biasanya panasnya seakan-akan tuh ekstrim, panasnya kok nggak kayak biasanya. Itu wajar teman-teman, makanya setelah awal perakitan biasanya aku pakai metode air teman-teman. Kemudian nanti setelah 2 hari itu aku pakai metode kipas. Nah, nanti gimana taunya kalau ini udah selesai inrayan duduk? Biasanya aku dari feeling gas saja teman-teman. Jadi kalau mesin udah gas-gasannya enteng, jadi piston itu digas itu cepat naik, turunnya juga cepat, itu biasanya aman teman-teman, nanti Giant jalan. Kebetulan ini juga habis ganti pompa oli racing juga teman-teman, karena 2 kali nge-gym itu kok kayaknya ada yang nggak beres. Soalnya motorku sendiri ini untuk spesifikasinya kurang recommended ya, karena dia pistonnya besar, tapi untuk knalpot ukuran klep itu semuanya kecil teman-teman. Ya memang sudah di porting, cuman tetap kurang proporsional. Jadi istilahnya itu kurang ideal lah, nggak kayak 150 cc untuk seker 57 dengan klep 2428 itu kan lebih dingin teman-teman. Motornya harusnya sih minim gancet ya. Kalau di motorku ini karena kurang ideal, jadi mungkin panasnya kurang keluar dengan maksimal melalui pembuangan. Jadi dari klep ke knalpotnya juga kurang lebar, kurang plong gitu. Mungkin itu ya salah satunya yang menyebabkan sering gancet. Jadi akhirnya tak putuskan ganti pompa oli racing teman-teman, buatan BKN Project X Derilnas itu. Nanti kalau teman-teman minat untuk reviewnya kita buatkan teman-teman. Jadi perbandingan antara pompa oli yang standar dengan pompa oli racing. Nah ini udah jalan kurang lebih berapa ya, 500 kiloan lebih ya, sekitar 500 kiloan lah kurang lebih. Ini udah tak ganti oli lagi teman-teman. Jadi setelah perakitan itu aku ganti oli baru, lalu kemudian lepas inrayan aku ganti oli lagi teman-teman, karena nanti gram-gramnya lebih banyak daripada biasanya. Kemudian nanti seharusnya teman-teman, kalau bagusnya sih ya, kita bongkar bak kopling teman-teman untuk bersihkan saringan olinya teman-teman. Jadi filternya kan cuma pakai saringan tuh, kalau Karisma itu dibersihkan dari gram-gram sisa-sisa inrayan tadi teman-teman. Nah ini udah lepas inrayan dan udah tak pakai beberapa kali kesana kemari, alhamdulillah nggak nge-gym teman-teman. Mungkin karena salah satunya efek pompa oli racing itu kali ya. Untuk volume olinya teman-teman ini masih pakai 800 ml. Jadi awalnya setelah pasang pompa oli itu, pompa oli racing itu aku pakai oli 1 liter, tapi setelah dipakai itu kok ngebul. Akhirnya tak kurangi volumenya jadi 800 ml seperti standarnya teman-teman. Alhamdulillah nggak ngebul lagi. Jadi ngebulnya memang aneh, hanya ketika setelah dipakai kebut-kebutan aja, tapi nggak terlalu pekat lah ngebulnya, hanya tipis-tipis saja, tapi tetap ngebul teman-teman. Jadi akhirnya tak putuskan volume olinya kita kurangi. Alhamdulillah ini nggak ngebul lagi teman-teman. Nah untuk karburator sendiri teman-teman aku masih pakai standar. Sebenarnya bisa dipakein karburator yang modelnya kayak karburator ori, jadi escape-nya lebih besar, bisa ukuran 2428 yang ala-ala Thailand itu teman-teman. Tapi aku belum ada dana, jadi sekarang masih pakai karburator ori. Hanya setelan angin aku pakai 1 putaran 360 derajat. Terus untuk kilojet mindjet masih standar. Nah terus untuk businya gimana mas, warnanya kayak apa? Kurang tahu teman-teman, jadi belum tak bongkar lagi businya warnanya seperti apa. Kalau masa-masa inrayan kemarin memang setelannya cukup boros teman-teman, karena kemarin tak ganti mindjet yang lebih besar. Kalau nggak salah mindjet standarnya itu 75, terus tak ganti 80, itu malah keborosan teman-teman. Jadi ini masih pakai PCMJ standarnya. Nah terus untuk impresinya gimana? Impresinya mantap ini teman-teman. pokoknya Nogonku itu kalau nggak salah speknya 140an cc. Nah ini aku pakai
piston dengan ukuran 57 mm. Stroke-nya masih standar, pokoknya semua standar teman-teman. Untuk boring beli linernya teman-teman dengan ukuran diameter luar itu kalau nggak salah 65 mili, tapi untuk bagian ekor boringnya nanti kalau udah dipasang itu dibobot 63 mili, karena ukuran keringkesku itu hanya 64 mili teman-teman. Jadi biar masuk dibobot lagi 1 mili dari 65 mm itu. Inrayen tuh benar-benar tak jaga teman-teman, tak maksimalkan inrayen duduk itu. Nah kalau hanya pakai metode mendinginkan dengan air itu takutnya nanti pistonnya nggak memuai dengan maksimal teman-teman, karena kan sebenarnya musuhku utama kan overheat ya. Jadi kita langsung simulasikan aja teman-teman dengan cara rayen duduk, RPM dinaikkan, pakai pendingin kipas angin. Akan kipas anginku yang kemarin di video itu kan nggak terlalu besar ya teman-teman, tapi itu kita simulasi panas mesin, jadi ketika gancet mesin nggak kondisi beban teman-teman, jadi masih aman linernya. Tapi kemarin selama rayen duduk itu nggak ada gancet, jadi alhamdulillah aman. Terus setelah kok aku yakin ini gasnya udah enteng, pistonnya naiknya cepat turunnya cepat, tak putuskan untuk rayen jalan teman-teman. Rayen jalan dapat 200 kilo, kok motor udah enak. Akhirnya ini tak ganti oli mungkin setelah 200 atau 300 kilo. Kalau untuk impresinya tenaganya emang mantep sih. Kalau untuk top speednya ya lumayan teman-teman. Dengan karburator standar, lap ukuran standar, lumayan teman-teman, bener lumayan. Ini kalau menurutku udah kenceng banget sih, jadi motor itu kelihatan sleeper, karburatornya nggak kelihatan standar. Kalau untuk kompresinya ini nggak terlalu tinggi teman-teman. Kompresinya nggak terlalu tinggi, bahkan aku masih pakai pertalit teman-teman, masih pakai pertalit karena pistonnya cuma pakai NPP teman-teman. Kalau dipaksakan untuk makan pertamax atau kompresi agak lebih tinggi, takutnya nanti rawan overheat, rawan jebol, atau malah rawan karet, karena kan pistonnya nggak kuat untuk menahan kompresi sebesar itu. Ya kita bore up nyari awet lah. Tapi kalau menurutku dengan spek seperti ini ya, karburator standar ini bahkan masih pakai filter teman-teman, jadi filternya masih dipasang. Dengan bobotku 100 kilo, hampir 100 kilo, ini tariannya udah mantep banget. Bahkan dengan kopling yang seenteng ini masih pakai kampas Nippon teman-teman, kampas Nippon isi 5, kampas Nippon isi 5. Terus pair koplingnya aku lupa, kayaknya pakai 3 BRT atau 3 semes ya, 3 BRT 3 standar apa ya, ini sama sekali gak ada selip. Nggak tahu ya kenapa ya kok nggak selip ya.
gearset masih pakai 1439 teman-teman. Jadi untuk gearset ini terbilang enteng menurutku, tapi tetap lumayan dirasa ya tarikannya. Tenaganya enggak apa ya, pokoknya tenaganya ada terus. Untuk pel klep ini udah tak ganti pakai Kawahara teman-teman, karena yang tadinya pel klepnya udah letoy, nggak tahu pakai motor apa ya, kayaknya satunya standar deh, terus satunya racing gitu teman-teman. Tapi nggak tahu kalau soalnya nggak ngepas ke lubang dudukan pel klepnya, jadi tak ganti Kawahara satu set yang medium. Untuk setelan klep 0,05 rapet. Ini untuk suara menurutku halus, tapi untuk tenaganya masih keluar teman-teman, mantap. Koblingnya juga lembut, pokoknya motornya tuh standar look, kelihatan standar tapi performanya mantap. 57. Tadinya awalnya pakai 56, tapi karena nge-gym ya udahlah kita polter lagi. Untuk polterannya ini mintanya yang agak dilonggarin teman-teman, tapi nggak terlalu longgar, jadi nggak terlalu ngeritik dia kalau nanjak-nanjak. Kan biasanya kalau piston longgar tuh ngeletek teman-teman, ini alhamdulillah enggak. Kuncinya tadi teman-teman dikompresi sama intrayen sama sirkulasi oli. Olinya ini pakai Shell AX7 biru itu. Pakai gearset 1439, top speednya masih dapat, tenaganya melimpah, enak lah pokoknya teman-teman. Tanjakan apa aja libas. Aku juga masih penasaran dengan performanya di tanjakan kali anggrek, terutama yang selalu membuat sakit hati karena nggak pernah kuat motorku teman-teman. Pengen tak libas, penasaran. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman untuk update nya dengan spek 57. Yang lainnya semuanya full standar, bearing standar, cuma ganti noken, porting, bear klep, dah itu aja. Karburator, bahkan karburator untuk pilot jet macet masih standar teman-teman, tapi tenaganya lumayan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video test ride nya. Ini bisa jadi salah satu referensi kalian yang mau menambah performa motor kalian dengan cara bore up tapi masih pakai klep ukuran standar teman-teman. Bisa kalian coba untuk melakukan porting dan penggantian noken as teman-teman. Untuk karburator ini juga masih pakai standarnya teman-teman, cuman bedanya kalau di motorku udah pakai knalpot standar racing. Mungkin lain kali akan kita upgrade untuk karburatornya teman-teman, mungkin di ukuran 24, atau mungkin lain kali juga knalpotnya juga di upgrade, atau nanti mungkin kalau ada yang jual head yang lebih besar dengan harga yang murah nanti di upgrade juga, nanti mungkin di lain waktu teman-teman. Terima kasih udah klik video ini, semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di lain video.